Iya, komprehensif, maksudnya al-ihatah, encompassing, bahwa manusia pun karena dia manifestasi dari nama Allah, dan Allah ini komprehensif, maksudnya al-ihatah, meliputi, maka insan kamil juga ada dimensi meliputinya. Tes, gitu. Lanjut. Nah, kata Ibn Arabi, takwil dan penakwilan menyimpan Musa dalam peti dan penghanyutannya ke sungai besar, bahwa peti tabut melambangkan aspek nasut, yakni tubuh, sementara sungai besar yang melambangkan pengetahuan yang ia peroleh melalui tubuh ini. Nah, pengetahuan ini dia peroleh melalui daya pemikiran dan penggambaran. Daya ini dan sejenisnya pada jiwa manusia hanya bisa berfungsi ketika tubuh fisik mewujud. Oleh karena itu dia harus turun. Dia harus turun agar dimensi ininya teraktual. Dimensi daya indranya di dalam dirinya itu menjadi teraktual. Nah, ini takwil bahasa Al-Quran terkait dengan Musa ketika beliau dihanyutkan. Takwilnya, peti itu tabut, kemudian sungai besar itu Yam. Kenapa mesti ditakwil kan Ustadz? Kan ini kejadian nyata. Karena segala sesuatu ada batinnya. Yang Ibu kejadian nyata itu adalah aspek zahirnya. Zahir. Ini takwilnya. Oke. Ya. Sufi ya masalahnya di sini. Iya, betul. Lanjut. Nah, jadi Allah memberinya pemahaman akan fakta bahwa sekalipun roh yang mengatur tubuh adalah raja, pemimpin tertinggi tubuh manusia, tetapi ia tidak dapat mengaturnya sesukanya kecuali melalui tubuh. Harus ada interaksi, semua berinteraksi, semua saling mengatakan aku. Nah, tetapi yang mesti mengatur itu roh. Ya. Tetapi bukan berarti karena roh itu sejak awal dia di atas, kemudian dia bisa mengatur sesukanya, tidak. Itu harus ada dimensi yang menundukkan dimensi tubuh. Itulah kenapa syariat datang. Syariat datang itu untuk mendidik ruh melalui tubuh. Oke? Jadi syariat itu adalah mendidik ruh melalui tubuh. Atau mendidik. Disuruh sholat, melibatkan tubuh Allah. Makanya biasanya tubuhnya ingkar, ruhnya mau sholat, tubuhnya ingkar. Gitu. Maka Syariat itu adalah apa tadi? syariat itu adalah mendidik ruh melalui tubuhnya. Ruhnya ini harus merdeka dia dari tubuhnya. Caranya apa? Dia harus mendidik ego yang ada dalam tubuhnya. Tapi bukannya kebalik, perasaan pernah dikatakan bahwa syariat itu ruh mendidik tubuhnya. Jadi ruhnya pingin ke atas, tubuhnya masih pingin tidur. Iya, makanya dia harus mendidik ruhnya untuk dia bisa merdeka dari tubuhnya. Tapi sebagai si pendidik itu ruh kan? Apa? Yang jadi pendidik, yang jadi gurunya sih ruh kan? Ruh. Ruh itu mendidik Iya. dirinya melalui Tubuhnya. Tapi tetap itu terjadi dari keinginan si tubuh juga, ikut ruh apa enggak? Enggak, tubuh memang maunya enak. Enak. Ini dengan tubuh, dia mau ada AC, Ada pisang goreng. pisang goreng, ada kopi, kayak gitu. Misalnya kita lagi capek gitu kan. Iya. Iya. Masuk as-salatu belum tenang bosan. Jangan bahas itu, Bang. Oh, misalnya di rumah puasa lapar. Tapi kita Apa? puasa kan? Apa? Kalau kita puasa lapar kan fisik lapar. Nah, Ya kan? ya. Nah, karena ruhnya selalu 11 bulan tidak pernah menahan makan, Tuhan langsung stop. Bulan Ramadan, berhenti, kan? Nah, dididiklah dia melalui tubuhnya. Gitu. Sejak awal roh itu suci, tapi ketika dia menyatu tubuhnya, dia terkontaminasi.
oh enak juga ya makanan tubuh. Lanjut. Nah, hal yang sama berlaku dalam kaitan dengan pengaturan alam semesta oleh Allah. Karena Dia mengatur alam semaunya hanya melaluinya, yakni alam atau melalui bentuknya. Dengan pengaturan alam semesta oleh Allah, karena Dia mengatur alam semaunya hanya melaluinya, yakni alam atau melalui bentuknya. Makanya kalau bahasa penciptaan alam semesta itu 6 masa ya dalam Al-Quran, kan 6 masa penciptaan. Khusus penciptaan alam dunia yang material ini, kenapa menggunakan 6 masa? Karena butuh proses. Artinya Tuhan pun mengatur berdasarkan tabiat, nature alam materi ini yang membutuhkan suatu proses. Ya, lanjut. Nah, itu gimana Ustaz? Kalimat kedua, karena Dia mengatur alam semaunya, hanya melaluinya, yaitu alam itu satu, dan entitas kedua atau melalui bentuknya. Itu Bentuknya, citranya. Oh, bentuknya Allah. Oh, maksudnya NDA-nya besar kali. Ya, betul. Bukan bentuk dari yang ininya ya, bentuk dari Si alam. alamnya kan. Jadi NDA-nya nggak besar, N-nya nggak besar. Melaluinya itu sudah terwakili di atas kalau alam. Hanya Karena Dia melaluinya, ya gitu ya. Ya, melaluinya, yakni alam, itu kan ada penjelasan. Yakni alam, atau melalui bentuknya Dari alamnya, Ya. bukan? Nya itu siapa? Tuhan. Tuhan. Iya, berarti NDA besar maksudnya ya. Ntar dulu. Karena Dia mengatur alam semaunya hanya melaluinya, yakni alam, atau melalui, iya, nya besar. Bentuknya, bahwa ini citranya, bentuknya kan. Tapi kan alam itu sendiri emang udah citra. Betul. Kenapa masih dibedakan lagi atau? Enggak. Oh, maksudnya ini penjelasan. Penjelasan. Oke, ya mengerti Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Terima gaji. Dengan demikian, Ibn Arabi membagi pengaturan tadbir oleh dalam mahak dalam 2 corak. Melalui alam, relasi kaulitas, melalui bentuk alam, relasi asma dan sifat. Itu. Jadi bisa mengatur langsung, bisa mengatur dari atas asma dan sifat. Kalau hukum-hukumnya alam itu ada di mana? Gravitasi segala macam itu. Bukan SOP-nya itu. SOP-nya, Ya. ya sunatullah. Ada di Apa? Ada. Alam. ada di alamnya. Iya, makanya ketika Tuhan menjelaskan tentang hujan kan, Ya. dan dengan baik Quran menjelaskan relasinya. Tuhan mengirimkan angin itu awan, terus kayak gitu. Lanjut. Nah, kata Ibn Arabi, inilah mengapa sang Nabi bersabda menyangkut penciptaan Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Itu ada hadisnya. Jadi khalaqa Adam, Tuhan menciptakan Adam ala suratihi, berdasarkan bentuknya. Itu hadis apa? Hadis. Karena Adam adalah percontohan yang memadukan seluruh elemen pembentuk kehadiran ketuhanan, yakni zat, sifat, dan perbuatan. Pernyataan bentuknya tidak lain bermakna kehadiran ketuhanan itu sendiri. Sini mengerti? Ya. Ya. Tapi Ustaz, Apa? nah ini kan kalau asal mulanya kan jelek banget ya. Kok jelek banget? Maksudnya ya kayak dari Pitokanthropus berubah sampai sekarang. Nah, Beda. beda. Makanya kita manusia modern kan. Ini kan ngomong manusia Iya. modern kan. Ngomong manusia modern. Maksudnya gimana bagaimana? Tapi zaman orang tua kita dulu juga yang kesini jauh lebih cantik-cantik. Ustaz. Relatif kalau udah ngomong cantik gagah. Enggak, maksud saya apakah kelahiran berikutnya itu memang bentuk revisi dari sana atau memang Nggak ada bentuk revisi. enggak, memang Kok revisi? editan yang kemarin itu. Oh itu. Editan kan bukan fisik. Iya bukan. Bukan ya. Bukan. Ya. Editan terbaru. Lanjut. Ada revisi. Nah, ini encompassing atau alihato atau meliputi.
kemeliputan manusia terkait dengan 3 hal: aspek nama ilahi Allah, aspek ayan ashabita, dan aspek tabiat universal. Penjelasan tadi malam itu ini di alam materi, ini ayan sabita, ini di asma. Apa? Nah, nongol lagi. Tabiat kulli. Oke? Jadi 137 ya posisinya. Kenapa? Yang di segitiga itu posisi 1, posisi 3, posisi Betul. 4 sama 7. Iya, betul. Ya. Lanjut. Nah, posisi Adam, yakni manusia sempurna, sebagaimana dipahami dalam bab ini, ada di tengah-tengah antara al-haq dan alam. Pada dasarnya, ia mencerminkan keduanya, mewakili keduanya, dan perpaduan dari kedua bentuk tersebut, zahir dan batin. Mewakili yang di atas dan mewakili yang di bawah, yakni Adam sebagai insan kamil, ruhul a'zam. Penghubung ya, berarti. Jadi ketika alam Di ayan asabita. Ini karena dia posisi barzah antara uluhiyah dengan alam. Iya. Lanjut. Kita membaca bahwa Allah wa'allama Adam al-asma kula. Allah mengajarkan Adam semuanya. Ini artinya menurut Ibn Arabi, manusia merepresentasikan dan mengaktualisasikan seluruh nama ilahi. Para malaikat sebaliknya hanya memanifestasikan sebagian nama ilahi, akan tetapi mereka tidak menyadari persoalan ini. Makanya ada klaim Tuhan saya lebih layak jadi khalifah. Awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, makanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Adam. Nah, ketika malaikat, bukan kata allama, summa aradahum alal malaika. Kemudian insan kamil ini mengajarkan kepada malaikat. Jadi Adam belajar langsung ke Tuhan tentang nama-nama, malaikat belajar nama-nama dari Adam. Jadi wa'allama Adam al-asma kullah summa aradahum alal malaika. Kemudian Adam mengajarkan itu kepada malaikat. Itu saat di mana? Berada di mana? Ruh. Roh. Dunia ya, fil ardi. Apa? Fil ardi itu Dunia. dunia. Ya. Yang dimaksud dunia itu alam semesta. alam semesta. Alam semesta ini kan sangat luas ya, Luas. tidak terhingga gitu. Kadang kita sendiri tidak bisa menjangkau alam semesta. Terus sekarang ada lagi multiverse gitu. Selain alam semesta yang ini, ada alam semesta yang lain. Itu juga manusia itu semua diciptakan untuk manusia. Oh, beda. Ini penciptaan itu periodik. Kita di periodik di sini, anggaplah periodik Z. Kan? Sebelumnya itu sudah ada penciptaan. Sini ada Adamnya, sini ada Adamnya, sini ada Adamnya, sini ada Adamnya. Ya, udah di tempat lain pasti mesti ada gitu kan. Di tempat lain Iya. Ada berapa ratus paralel? belum tahu. Jadi ini bukan penciptaan pertama oleh Tuhan. Sebelumnya sudah ada penciptaan. Kiamat ciptakan lagi, kiamat ciptakan lagi, kiamat ciptakan lagi, kiamat ciptakan lagi. Ya, Alam semesta kan kayak manusia ya. betul. Mati terus Iya. bentuk lain lagi gitu kan. Ada sebelum ada. Kita kan karena di dunia jadi keluarnya yang ini kan. Iya. Mungkin di sana ada lagi kan. Cuma ini terpisah ya, tidak tersambung. Jadi Adam di sini, tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Oke. Masing-masing ini namanya penciptaan per periodik. Iya.
Tapi di sana ada lagi tuh dari Al-Quran sudah banyak Planet. planet lain, bukan planet. Bukan. Alam lain. Universe lain. Satu ya. Bukan planet. Bukan di sini aja ya. Jadi ini bisa, Iya. bisa paralel, berbarengan, bisa juga berurutan gitu ya. Iya. Tahu. Ya kita nggak tahu mau gini, Iya, iya, atau iya. keduanya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kitanya ini Ini periode kita. Adam kita, Adamnya ini. ini dan kita. Nanti kiamat lagi, deng. Ada lagi. Kita belum tentu ada lagi. Nabinya lagi Iya. selesai. Tapi yang ada kemudian itu bukanlah yang ada yang sebelumnya. Bukan. Kalau ada yang sebelumnya sama dengan yang ada yang sekarang, berarti dia seperti akan masuk. Bukan. Beda. 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 Berarti kalau begitu ada yang dikesurgain dan nerakain udah ada. Apa? Yang dikesurgain dan ke nerakain udah ada gitu. Udah ada. Periode dia. Makanya Nabi Muhammad Nah, ke sana itu Iya. main main ke ke sana. Tuhan izinkan main ke sana. Oh, sama mereka gitu. Iya. Lihat-lihat. Kalau dari bingung tuh gimana timeline-nya ya, ini orang kok Betul. emang karena beda gitu. Lain dia nggak ada. manusia itu kan bukan apa tidak apa ya, hanya berpindah dari satu iya, tapi ruhnya itu dalam keabadian kan. Iya, keabadian. Kan dunianya yang hancur. Kiamat itu terjadi sesuai dengan levelnya. Jadi yang dimaksud di sini itu kan bukan dalam arti materi yang dimaksud dengan empat universe itu. Iya, maksudnya masing-masing menjalani prosesnya. Di sini kiamat, dia abadi di sini. Sini kiamat, dia abadi di sini. Sini kiamat, dia abadi di sini. Jadi selama ini kita kegeeran ya. Kegeeran. Sangka yang kita aja. Iya, betul. Kalau kita pikir kan secara logika sebegitu besarnya galaksi kan puluhan ribu gitu, nggak mungkin lah, masa cuma segini aja kehidupan. Tapi Gitu itu pun mikirnya. cuma satu universe. Ada lagi jutaan yang Nggak, kayak maksudnya gitu. kita kan lebih banyak, Iya. Iya. Beda universe. puluhan ribu universe Kan lah. ada distance across the universe. Ya, Berarti di universe lain itu ada ini juga Ustadz ya? ada nabi. Ya, ada nabi juga Iya, ya. Adam. Komunitas sendiri. Iya, gitu, Adam Adamnya lagi. sendiri, Muhammadnya sendiri. Ada. Terus mereka bisa saling kunjungin gitu ya Enggak. Muhammadnya ya? Enggak. Tadi kata Ustadz Muhammad bisa ke universe lain. Di khusus beliau pengecualian. Iya, maksudnya di universe lain. Di universe lain. Muhammad- Iya. Ada Muhammadnya juga kan? Iya, Nah, betul si betul. Muhammad yang di universe tetangga itu ke kita gitu ya, bisa ya? Iya. Oh iya. Tapi bisa beda juga kan? Kita nggak tahu. Memang beda. Iya kan? Kan periodik A beda dengan periode B, periode C yang beda. Ini bukan dalam artian alam kan? Alam. Maksudnya ini Alam. alam dunia, alam barzah, alam itu. Enggak, Dalam bukan, artian bukan. Itu kan. Masing-masing ada alam dunianya, alam barzahnya, alam ruhnya, alam dunianya, alam barzahnya, alam per periodik beda. Beda. Periodik, penciptaan secara periodik. Ini sudah kiamat. Ini sudah kiamat. Nah, kita yang periodik 4. Itu hal yang berbeda dengan dengan multiverse yang materi ini Ustadz. Kan ada Beda. Di sini nggak ada materinya. Yang sudah kiamat nggak ada materinya. Mereka menjalani keabadiannya. Tidak, maksudnya tidak terjadi bersama-sama ya. Iya, Pergantian selesai harus ada lagi. iya ada lagi. Kita nggak tahu kan? Bisa bersama juga kan? Kita Enggak. nggak tahu kan? Nah, yang kita tahu per periodik. Tapi apakah ada yang kita nggak tahu? nah yang dimaksud dengan periodik dan selesai itu Ustadz kan Iya, kiamat. Sini kiamat. Begini sederhananya. Apakah ini yang kita huni ini, dunia dengan semestanya ini adalah penciptaan pertama Tuhan atau bukan? Bukan. Enggak. Ya. Betul, bukan. Karena kalau yang pertama Tuhan terbatas. Oh, ada awalnya. Iya. Wow. Ngerti, Ustaz. Dan juga yang berarti kita ini masih antara ya, Ini yang dulu dengan yang akan datang. Ini cuma kan tidak
tidak itu nggak ada. Iya. Itu kan tidak terbatas ada juga. Planet bumi di galaksi kita ya nggak sampai sedebu mengalir. Jangan kebayangkan kita hanya satu alam. Mau istirahat dulu.